doa, 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 doa. Doa tuh ke dalam, keluar, berhenti berdoa. Kita akan bicara tentang keseimbangan antara berdoa dan bekerja. Seperti yang kita bahas minggu lalu, bahwa untuk menghadapi tantangan-tantangan itu dan mereka tetap maju sampai berhasil, ini dua hal: berdoa, bekerja. Dan saya rasa bahwa ini sekali lagi perlu diingatkan kepada Anda dan saya, bukan saja dalam urusan pekerjaan Tuhan di gereja, di wilayah pelayanan yang Tuhan percayakan, tapi di kantor Anda, bisnis Anda, usaha Anda, kuliahmu, anak-anak muda. Saya pikir ini perlu kita dengar baik-baik dan minta pimpinan Roh Kudus untuk Dia beri kemampuan bagi Anda dan saya menarik penerapan praktis, pelajaran-pelajaran iman dalam apa yang sedang kita gumuli, kita jalani, kita lakukan. Kenapa harus berdoa sebelum mengerjakan sesuatu? Dan kenapa setelah doa harus kerja? Yang pertama yang mau saya seberangkan bagi jemaat, kalau orang hanya berdoa tapi tidak bekerja, kita akan jatuh kepada satu dosa yang sangat berbahaya dan mengakibatkan kerusakan, kemiskinan, kemelaratan, yaitu dosa kemalasan. Kalau hanya berdoa dan tidak meneladani Nehemia dan tim yang melakukan doa lalu menindaklanjuti dengan bekerja dan berjaga-jaga. Kalau hanya doa, siapapun kita, doa, tidak ada tindakan-tindakan nyata, kita jatuh dalam kemalasan. Dan bicara kemalasan, saudara masih ingat apa yang Amsal katakan? Saya tidak keluarkan ayatnya malam ini. Amsal 6 ayat 6, dia berkata, "Hai pemalas, pergilah kepada semut, lihatlah lakunya dan jadilah bijak." Untuk pemalas, belajar kepada semut. Seolah-olah dari Amsal 6 ayat 6, orang pemalas, binatang lebih baik dari dia. Celaka kalau dapat pacar malas, suami malas, istri malas. Celaka. Aduh, kita punya mimpi-mimpi, mau raih bahagia, raih sukses, raih masa depan cerah. Susah kalau pendamping kita, penolong kita, orang di sekeliling kita malas. Dan tidak sedikit pasangan yang stres karena dapat pasangan malas. Telepon kami dan nangis tengah mati. Suami kayak tidak ada hati. Istrinya habis-habisan perjuangkan sampai anak kuliah. Suami tidak ada hati, mau cari peluang, merendahkan diri untuk cari kerja, tidak mau. Hei, sampai istrinya kerja sampai sakit-sakitan. Maksud istrinya, ya saya sudah sakit, kamu punya otak terbuka dong. Saya kalau tidak sakit, saya dan anak-anak tidak butuh kau. Saya dan ibu gembala pusing juga. Aduh, gimana ini? Hei pemalas, pergilah kepada semut, lihatlah lakunya dan jadilah bijak. Nehemia dan tim bukan tipe begitu. Bergerak. Istri mau cantik kayak apa juga kalau malas, jeleknya minta ampun.
Tahu dandan. Serius ini kita bicara buat yang sudah menikah, saya tidak ada urusan lah. Anda merenung sambil berkata, itu aku. Ya sudah, bangkit. Jangan terlalu lama dalam keadaan itu, ibu. Bangkitlah dan berjalanlah. Serius, buat kau yang muda-muda, dapat cantik-cantik, tapi kalau malas, pemokol, hanya makan biaya, ngapain? Salah satu yang bikin saya jatuh cinta sama istri saya memang dia suka kerja. Ini jujur ya, ini pengalaman kita tak usah tutup-tutup. Beliau ini kan di Kupang tinggal sama keluarga. Istri saya, sejak kuliah di Undana. Faperta. Waktu saya pendekatan dengan beliau, belum mau sih. Belum apa, tapi saya lihat kalau kami pergi ke rumah keluarga di mana beliau tinggal itu, kalau dia ada acara, istri saya pel tuh pokoknya semua dikerja. Makanya kalau dia marah-marah pembantu, setelah beliau marah saya panggil pembantu atau nona-nona yang di rumah, saya bilang, mama tuh marah karena kalian tahu, saya tahu mama punya kerja. Tanpa kalian dia bisa kerja sendiri. Dia pel dari mana, pokoknya kasih beres semua, baru istirahat, aman. Betul, sampai saya pernah jaga beliau pel. Dia tahan dulu, tahan. Iya saya. Serius loh, dia tidak peduli dengan make up. Serius ini. Serius. Ya Yesus saya jamah. Maksudnya jamah dia aku tembak dia mau. Haleluya. Mau. Berdoa, tapi tidak teladani Nehemia dan tim yang begitu bekerja sungguh-sungguh. Kita terjebak dengan kemalasan, dan orang malas itu perusak di gereja, perusak di kantor, perusak di rumah tangga, di mana-mana orang itu ada, bikin rusak. Makanya Amsal 18 ayatnya yang ke-9 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Jadi Anda yang masih umur muda-muda, tolong bikin terobosan dong. Corona tidak boleh jadi alasan untuk Anda tidur-tiduran. Sudah new normal. Dan itu Anda bisa mati gara-gara sifat itu. Itu bunuh diri pelan-pelan kalau orang malas. Amsal 21 ayat 25. Si pemalas dibunuh oleh keinginannya, karena tangannya enggan bekerja. Jemaat yang saya cintai dalam Kristus, makanya saya pernah lihat satu poster atau gambar lah. Gambarnya tentang hati manusia. Karena dari hati itu muncul berbagai dosa toh. Dan digambarkan seperti binatang. Kalau tukang tipu dia gambar ular. Kalau yang jahat sekali dia gambar singa. Oh macam-macam. Bagian pemalas dia gambar kea. Kura-kura. Penyu. Jadi ada satu bagian di dalam gambar itu, di titik sudut hati manusia ada kea di situ, ada penyu di situ, kura-kura. Tidak semua hal jelek dari kura-kura, tapi mungkin lambatnya itu. Jadi dianggap malas.
Kekasih-kekasih Tuhan. Jadi kemalasan memang tidak bisa ditoleransi. Karena itu dalam banyak ayat Tuhan bilang, selagi masih tarik napas, masih hidup, ketemu apa? Garap sungguh-sungguh, kerja sungguh-sungguh. Karena nanti kalau sudah mati, tidak ada kesempatan kita berkarya, tidak ada kesempatan kita kerja. Masih hela napas, masih kuat kerja. Pengkhotbah pasal 9 ayat 10 berkata, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Allah yang kita sembah waktu menjadikan saya dan saudara, firman Allah dalam catatan Kejadian pasal 1 ayat 26-27 mencatat bahwa Anda dan saya, keturunan Adam dan Hawa, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ada sifat-sifat Allah yang Allah masukkan dalam diri manusia ketika dia ciptakan manusia. Salah satu sifat Allah, Allah kita adalah Allah yang dinamis, bukan pasif. Allah yang dinamis, Allah yang bergerak, Allah yang bekerja. Makanya Tuhan Yesus bilang dalam Yohanes 5 ayatnya yang ke-17, baca sama-sama 1, 2 dan 3. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Kita sembah Allah yang bekerja, Allah yang tidak tenang untuk urus Anda dan saya. Firman Allah berkata, penjaga Israel tidak pernah terlelap, tidak pernah tidur. Makanya waktu saya jelaskan istilah antropomorfis dan antropopati, ketika bicara tentang Allah, selesai penciptaan dia istirahat. Istirahat di sana jangan dipahami bahwa Allah loyo, kehilangan tenaga, tidak. Karena dalam eksistensinya sebagai Allah, dia tidak pernah capek. Yesus bilang, Bapakku kerja, aku kerja sampai sekarang. Makanya saya harap kebenaran ini membangkitkan semangat kita, terutama bekerja untuk Tuhan. Terutama bekerja untuk Tuhan. Kalau kerja untuk makan, minum, pakai, pangkat, kedudukan, dan itu tidak dosa, karena Pengkhotbah 9 ayat 10 bilang kerja, dan itu kelihatannya berkaitan dengan kerja dalam sisi lahiriah. Tapi sebenarnya yang Tuhan mau ada pekerjaan yang lebih daripada itu. Bukan bekerja untuk makanan yang bertahan sesaat, yang makan seenak apapun minta maaf, selesainya di toilet. Mau fasilitas semewah, secanggih, semahal apapun, selesainya kuburan. Saya nonton acaranya Tukul Arwana di Indosiar sekarang, one man show. Ada acara barunya Tukul, undang Raffi Ahmad, bongkar harta kekayaan Raffi Ahmad. Otot 13M. Bayangkan kalau 13M, ini gereja lantai 7. Gembala punya kantor di atas sekali, sampai tidak bisa melihat penderitaan jemaah. Saking tingginya kita. Oto ini 13M, ini apa yang saya tidak terima, walaupun itu uangnya dia. Jam tangan, waktu Tukul kasih tunjuk jam tangan, Raffi Ahmad bilang ini waktu beli 5M ya. Jam tangan 5M. Ini ganti baterai sudah berapa kali. Pasang dia mati sendiri, pasang saya dia mati sendiri. Saya pergi ke Trisakti ya. Ini kenapa dia mati ya? Bapak yang salah, loh kok saya yang salah. Perasaan saya baru ganti kemarin. Jam tangan 5M. Kalau yang saya pakai ini, waktu saya nonton aja, cari aja. Yang saya pakai ini punya istri saya 500 juta. Jam tangan 500 juta.
Itu tanah kelas, tanah harga kelas 1. 1000 meter persegi, 500 juta. Anaknya Avatar ya, anaknya kalau tidak salah ya. Rafathar, kalau Avatar yang itu ya. Kekuatan api, bumi dan air ya. Beta omong sudah beda-beda dengan Bapak Ani. Rafathar. Kesetuju Rafathar punya baju. Ini baju berapa? Kasih muncul. Lihat aja di internet juga tahu. 6 juta baju omong kosong. 6 juta. Aduh Tuhan Yesus Kristus. Maksud saya gini loh, kita tidak iri, tapi maksud saya gini loh. Kalau kita lihat firman Allah, di mana Ayub sendiri bilang, aku datang dengan telanjang kembali dan telanjang. Paulus bilang sama Timotius, kita datang tidak bawa apa-apa, kita meninggal tidak bawa apa-apa. Maka ketika bicara tentang kerja, sekali lagi, anak Tuhan, orang percaya, boleh dong cari itu semua. Apalagi itu semua kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu jauh lebih dahsyat. Sebab Yohanes pasal 6 mulai ayat 27, Tuhan Yesus bilang begini saudara, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Lalu murid-muridnya tanya, aduh kalau kerja yang begitu bagaimana caranya? Apa yang harus kami buat? Ayat 28 jemaat baca. 1, 2, 3. Ini jawabannya 29 sama-sama 23. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Percaya sungguh-sungguh kepada Yesus. Kenapa ini jadi soal ya? Kenapa Tuhan bilang ketika mereka tanya, kerja caranya bagaimana? Start paling benar. Supaya engkau menjadi orang yang punya keseimbangan antara ora et labora. Menjadi orang yang bekerja bukan saja untuk makanan-makanan yang bertahan atau ada limitnya, tapi makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal. Start dengan percaya. Karena ketika orang percaya, dia dimeteraikan dengan Roh Kudus. Orang seperti ini tahu saja. Kalau soal kepentingan kerajaan Allah, soal kepentingan jiwa-jiwa, aduh, itu roh dari dalam tuh yang dorong dia. Khotbah pendeta ini hanya apalah ya bagi saya ya. Itu seperti sudah ada bensin, hanya taruh api kecil terbakar dia. Orang yang percaya Tuhan, dilahir barukan oleh Tuhan, menjadi ciptaan baru. Dia tahu bahwa Tuhan mau, dia kerja untuk Tuhan. Karena pekerjaan sudah disiapkan sebelum dunia dijadikan, kata Alkitab. Efesus 2 ayatnya yang ke-10 sama-sama. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa Bapak Ibu? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Khotbah-khotbah kayak begini nih, kutipan ayat kayak begini nih, penjelasan kayak begini, di hati orang yang sudah percaya cepat mengerti, tangkap dia. Saya paham, amin. Dia tahu. Orang tidak ada Roh Kudus, orang Kuba melu pegar ganteng di sana tidak mengerti. Dia bingung, tangan tidak jelas. Tapi anak Tuhan sejati, dia sudah rasa. Dan dia sangat diberkati. Dia tahu saya dapat uang 100 juta sekarang. Ini ayat terlalu memberkati dia. Di bagian yang lain Tuhan kasih ingat kita bahwa semua ada batasnya. Dalam hal ini lebih baik gunakan kesempatan. Bekerja selagi masih siang, kata Tuhan, akan datang waktu malam kau tidak bisa kerja.
Di sini aja kerja siang-siang Aceh Anggrek terganggu, apalagi malam. Contoh, tukang telepon, Bapak Aceh Anggrek marah. Saya bilang lanjut. Tak usah dengar saya Aceh Anggrek, kerja. Kecuali pasang kerja malam-malam, kan titik tembok di bawah situ ada kabel sedikit mau diperbaiki, pakai acara, taruh terus. Bemalia dipanggil siapa di sini? Hantam terus. Kecuali titik pun tembok, saya bilang. Taruh terus. Iya, taruh terus. Mereka kurang yakin sekali. Taruh terus, titik. Kita puasa mau hidup kok ada saja yang bikin panas. Padahal kita mau bikin dingin ini. Saya suruh baru telepon dari pagi. Kita antara jaga nukir sampai jam 3. Berita datang lagi. Langsung. Tapi tidak etis kalau kerja malam-malam kita titi-titi di situ. Toki-toki di situ ya. Si Anggrek marah, kita yang salah. Siang-siang kok hantam aja. Yohanes pasal 9 ayat 4 bilang begini. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Malam, misalnya kalau dalam urusan menginjil orang, malam bisa bicara beberapa hal. Yang pertama, Anda kalau menunda-nunda ajak orang terima Yesus, menunda-nunda menularkan Injil kebenaran Allah, malam datang, Anda belum sampaikan, dia sudah mati. Itu bisa jadi malam buat kita. Dan Anda tahu kalau malam itu datang, Anda meninggal nanti, Tuhan ngomong sama Yeskiel, saya kan sudah suruh kau. Kau tidak ngomong, nyawanya saya tuntut dari kau. Bisa malam. Nona yang bantu kami, di malam dia bilang, Bapak kami bisa bicara kah? Dia bilang, bicaralah. Lu mau bicara apa? Bicara apa? Tidak. Mama suruh pulang, begini-begini mau ada doa, arwah ke apa? Istri saya langsung sambat, tidak ada. Bagaimana Tuhan pakai betul-betul, tidak ada. Lalu saya bilang begini, lu ambil Alkitab, ambil. Ibu Gembala saksi mata, ambil Alkitab. Bapak suruh buka di mana, lu baca ya. Buka tentang arwah semua. Bapak saya baru mengerti, masih ada beberapa ayat. Serius, istri saya ada. Ini kita baru selesai doa ya Mam ya. Istri saya bilang, Bapak sebelum mereka, karena kita punya rumah di bawah kan belum angkat barang semua. Kita tinggal di atas, belum apa, hanya harus tinggal sudah gitu loh. Mereka mau siap-siap, kami doa malam bersama dengan mereka, doakan mereka bla bla. Habis itu mereka pikir suasana doa ini akan memberi jalan keluar untuk mereka pulang untuk arwah itu. Saya bilang, ambil Alkitab. Bapak suruh buka di mana? Dia baca, saya baru mengerti. Engkau baru mengerti. Kita kan tambah lagi nih. Engkau lihat lagi di sini nih. Betul, benar Bapak. Gimana? Biasa di lu punya gereja, ini mereka khotbah ini. Tidak pernah. Kita so tahu tidak pernah, makanya kita jelaskan engkau. Kita so tahu. Di kitab gereja jarang orang jelaskan ini, apalagi di engkau gereja. Kita dari engkau. Kita dari sana, kita balik sini nih. Buka, baca. Nah saya tanya, bagaimana? Jadi pulang? Tidak usah Bapak. Saudaraku, sebelum malam itu datang, amin. Bayangkan nih Tuhan tanya beta, mungkin lu ada berkat lebih, lu bisa gaji orang. Tapi ini jiwa. Kau ngomong apa ke dia? Jadi pulang, tidak usah.
Kalau di hari lain dengan alasan lain, Bapak bisa kasih kau pulang. Tapi untuk ini Bapak tertuduh malam ini. Pas sudah siap-siap mau tidur itu, kita sebagai anak-anak, mama dengan siapa, saya dengan siapa, ambil masing-masing anak. Karena kita pisah ranjang karena anak terlalu banyak. Pakai acara hamil lagi. Yang keempat, siapa mau urus apa? Ya kita tiap malam begitu bagi anak. Mama besar mereka datang tidur baru satu dengan mama besar, satu dengan sepupu atau anak satu sudah pokoknya. Saya yang paling bungsu nih, yang belum bisa bicara ini. Biar saya dengan dia. Kan dia tidak takut orang lain, kalau saya dia takut. Ada yang dia tidak mengerti. Sini dia datang. Dia tahu ini bapaknya ini. Datang dia, orangnya mungkin dia autis, tidak mengerti. Datang anak saya, datang. Kekasih Tuhan. Malam bisa berarti Anda yang tunda-tunda. Saya sudah rencana mau ajak dia. Aduh, saudara lihat bom di Libanon hari ini. Semua bisa terjadi. Kita tidak tahu. 1-2 jam di depan kita ini misteri. Tunda-tunda. Buat apa tunda-tunda? Malam juga bisa berarti bukan mereka yang kita mau niat Injil yang mati. Kita yang mati belum buat apa-apa. Kalau mau menghadap di sorga, malaikat tanya mau pergi mana? Aduh, saya juga tidak tahu. Ya terserah malaikat lah, baiknya mana? Kalau saya lihat muka kau ini kiri. Ya saya putar ke kiri. Iya, putar ke kiri. Tidak bikin apa-apa, mau ke kanan, kiri kau. Saudara, itu bisa malam. Malam bisa berarti juga ada saat di mana apa yang Paulus bilang sama Timotius, akan datang saatnya orang tidak lagi menerima ajaran sehat. Yang orang mau dengar dongeng. Diberkatilah Bapak Ibu yang selalu mau dengar ajaran yang benar. Ini ajaran, ini pembuktian data jelas. Orang tidak mau dengar yang benar. Orang mau dengar tidak benar. Akan ada waktunya. Jadi kalau Anda yang masih mau cari dengar firman kebenaran, Anda tidak masuk dalam penggenapan nubuatan itu. Jadi kekasih-kekasih Allah, jangan hanya berdoa. Seorang penulis buku menulis satu buku dengan judul yang bernada memberikan kritikan keras kepada gereja. Bukunya judul apa? Berhenti berdoa. Itu kan provokatif sekali. Apalagi nih, orang baca ternyata dia mengkritisi gereja yang tidak melakukan tugas keluar untuk menginjil, tapi hanya apa? Doa. Doa itu ke dalam, keluar. Tuhan Yesus bilang sama murid-murid, tunggu di Yerusalem, doa tunggu di situ, Roh Kudus turun, pergi. Dalam hal yang lain, sudah doa, buat apa yang Anda doakan. Jangan hanya doa. Bisnis apa? Kuliner. Doa supaya maju. Kerja keras, posting, promosi, jaga kebersihan, jaga rasa. Star pertama enak, kedua asin sekali, ketiga pedih sekali. Kau mau apa sebenarnya? Tidak jaga rasa. Kenapa ya? Ibu itu awalnya enak sekali. Sekarang kita mau makan kayak kita mau gila. Kebayangkan saya. Jaga kualitas. Berdoa untuk apa lagi? Jodoh. Kirimkan aku. Amin. Tapi murah senyum. Amin. Banyak bergaul. Dari
Gimana kita mau kenal orang kalau hanya saya biar nanti ada yang ketuk pintu? Ada. Itu perampok. 1:30 pagi dia ketuk. Jadi Bapak Ibu terkasih, kerjalah selagi ada kesempatan. Selagi masih siang. Malam tidak bisa. Kalau sudah malam, orang-orang yang sudah manfaatkan siang itu dengan baik, aduh, tidur enak, nikmati sorga. Tadi malam live di acara saya sederhana itu di Facebook, saya share tentang mimpi istri saya. Saya jarang-jarang nih omong mimpi, saudara sudah tahu itu. Jadi istri saya bermimpi tentang keindahan surga lah. Entah kenapa beliau cerita, saya senang sekali. Saya tidak ada karunia tafsir mimpi, tapi saya yakin, saya bilang sama istri saya, Mama, saya yakin ya mak punya mimpi kalau ngomong surga nyata jauh lebih indah. Kan ada satu lagu, dibandingkan dengan semua, surga lebih indah. Kita pasti ke sana Bapak Ibu, kita pasti ke sana. Tutup mata di sini, langsung buka mata di sana. Bagi orang percaya, kematian bukan akhir segala-galanya. Kematian adalah awal hidup kekal bersama Yesus. Sudah siapkah Anda ke sana? Kalau sudah siap, pertanyaan selanjutnya, sudah buat apa untuk dia? Jangan siap tapi bukti apa? Sebab Wahyu 14 ayat 13 berkata, dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan. Siapa yang bahagia di sini? Berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Yang mati dalam dosa, mati di luar Tuhan tidak layak mengklaim ayat ini. Kalau Anda di luar Tuhan dan belum mati, cepat bertobat supaya mati dalam Tuhan. Sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka beristirahat dari jerih lelah mereka. Karena selagi masih siang kerja, mati istirahat. Untuk hal lain ada waktu, untuk Tuhan tidak ada waktu. Lalu Anda pikir Anda akan istirahat di sana? Tidak akan. Kau tidak istirahat di neraka. Saya tidak ajar selamat karena perbuatan baik. Tapi omong kosong orang bilang dia punya iman, tapi tidak punya buah. Omong kosong. Sesungguhnya orang itu tidak punya iman. Hanya KTP, mulut, otak. Nggak ada Yesus di hidupnya. Masa orang bilang saya ada Yesus, tidak ada beban dengan pelayanan? Tidak mungkin.